Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Alfiani, NIM 2014 020093, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu mengenai apa itu konsep teori perkembangan administrasi. Sebelum mengetahui apa itu teori administrasi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu pengertian administrasi tersebut. Baiklah, administrasi ini berasal dari kata Yunani yaitu ade, yang terdiri dari kedua kata yaitu ade atau ministrate, atau dalam artinya to serve, yang berarti memenuhi atau melayani. Adapun mengenai teori administrasi itu terdiri dari empat, yaitu pertama teori deskriptif eksplanatif, yang kedua teori normatif, yang ketiga teori asumtif, yang keempat teori implementasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa itu pengertian teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu teori deskriptif eksplanatif, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana suatu konsep atau abstrak baik dalam bentuk konsep maupun posisi atau hukum, seperti dalam bentuk organisasi formal. Itulah di situ dapat kita ketahui, oh itu artinya ya, atau itu contohnya, maka itulah dalam bentuk organisasi formal. Yang kedua, teori normatif. Teori normatif ini menjelaskan bagaimana satu tindakan yang terjadi yang harus kita kaji. Contohnya, satu terjadi kebakaran di hutan misalnya, seperti di kampung Pasaman terjadinya kebakaran dia yang disebabkan oleh ulah manusia. Maka yang harus kita kajikan di situ apa? Yang kita harus kajikan itu ulah manusia. Karena apa penyebab kebakaran hutan tersebut? Karena itu ulah manusia. Yang ketiga yaitu teori asumtif. Teori asumtif ini yaitu sebagai administrator ini harus memiliki realitas yang benar dan nyata. Dan juga apa maksudnya, yaitu sebagai seorang administrator atau administrasi negara ini harus memiliki atau melayani kepada orang-orang tersebut dan memiliki sifat yang baik, ramah tamah. Yang keempat yaitu teori implementasi. Teori implementasi ini yaitu harus memiliki tindak kebijakannya dalam bentuk begini, begitu, dan ini, dan ini. Apa maksudnya itu? Jika kita tidak memiliki kebijakan, maka terjadilah timbullah kepada publik atau rakyat yang telah terjadinya seperti dalam bentuk kekurangan biaya, maka disitulah timbulnya kebutuhan para rakyat tersebut memiliki kekurangan. Baiklah, selanjutnya sini ada pengertian organisasi, yaitu organisasi yang menjelaskan apa itu organisasi. Organisasi yaitu suatu hubungan antara manusia dengan antara manusia, baik dalam bentuk individu atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Ada 3 komponen pokok yang harus kita terapkan dalam bentuk organisasi. Apa yaitu? Pertama, adanya interaksi manusia sama manusia. Yang kedua, yaitu harus memiliki tujuan. Kemana tujuannya itu? Harus memiliki tujuan. Yang ketiga, yaitu memiliki struktur yang jelas. Baiklah, di sini organisasi ini yang terdapat terbagi dua. Yang pertama, organisasi tradisional dan modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu mengenai organisasi tradisional. Organisasi tradisional ini, menurutnya organisasi ini satu yang tertutup atau satu sistem yang tertutup. Apa maksudnya? Ya, satu sistem tertutup ini berarti yang dipegang oleh tindakan para manajemen tersebut. Dalam bentuk pekerjaan tersebutnya ini ada terbagi 3. Yang pertama, dalam bentuk pekerjaan ini yang bentuk seperti dalam bentuk skaler, yaitu seperti dalam bentuk para jabatannya seperti dari atas ke bawah yang memberikan seperti struktur-struktur. Seperti misalnya dalam struktur tersebut terdapat kepala manajemen, yang di bawahnya supervisor, dan di bawahnya ada para pekerjanya atau bawahnya. Nah, sini yang tersebut dengan skalar. Yang skalar itu adalah seperti supervisor dengan bawahannya. Yang kedua yaitu pekerjaan dalam bentuk delegasi. Apa maksudnya? Yaitu dalam bentuk suatu para yang jabatan tinggi, misalnya seperti atasnya memberikan suatu perintah kepada bawahannya, seperti manajer memberikan tugas kepada bawahannya, maka bawahannya tersebut yang disebut dengan wakil manajer tersebut. Selanjutnya yaitu dalam bentuk birokrasi. Birokrasi ini yaitu menjelaskan satu organisasi ini yang agak sulit dalam bentuk administrasi ini, yang terbelit-belit dalam bentuknya. Jadi disitulah yang agak payah, maka harus di situ kita gunakan dalam bentuk hierarki yang memiliki proposisi dan juga
normatif, dan memiliki sifat yang tindakan lanjut dalam bentuk birokrasi ini. Birokrasi ini yang memiliki satu tindakan yang terbelit-belit dalam bentuk suatu pekerjaannya. Baiklah di sini yaitu yang kedua mengenai tentang teori modern. Sebelumnya kita harus mengetahui teori modern ini dalam istilahnya yaitu modern ini dalam bentuk tim. Apa maksudnya tim itu? Tim itulah kita sudah sering mendengarkan ya, apa itu tim? Tim ini adalah sekumpulan para orang yang memiliki keahlian masing-masing dalam bentuk keahlian masing-masing ini untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, adapun tujuan-tujuan ini, tujuan-tujuan tim ini, yang pertama, ya dalam bentuk tim ini kita harus mempertahankan bagaimana tim kita ini agar bisa secara baik dan benar. Yang kedua, saling mempertahankan tim-tim tersebut dan juga memiliki sifat-sifat yang memiliki tegas kepada tim-timnya juga dengan untuk mencapai tertentu. Adapun mengenai teori modern, yaitu kita harus mengetahui beberapa hal dalam bentuk tujuan tim ini, dalam bentuknya seperti dalam bentuk organisasinya seperti sementara atau permanen. Apa maksudnya? Seperti misalnya permanen. Contohnya kita sebagai guru atau PGSD, kalau kita sudah memiliki guru sebagai PGSD ini, otomatis dalam bentuk kita harus mengajarkan kepada didiknya ini, maka disitulah dapat organisasi permanen. Yang kedua yaitu sementara. Sementara ini pekerjaannya yaitu pekerjaannya ini tidak lama atau tidak sesuai, maka dia dalam pekerjaan ini sementara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang saya tadi, di situ kita dapat kesimpulan bahwa teori administrasi ini terdapat bagi-bagian tertentu. Yang pertama mengenai yaitu tentang klasik. Klasik ini yaitu cara berpikir kita dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, cara antarhubung manusia. Ini antarhubung manusia ini sangat diperlukan dalam suatu administrasi pendidikan. Yang ketiga, dalam perilaku manusia. Perilaku ini sangat juga diperlukan. Bagaimana sosok seorang ini dalam perilakunya tersebut. Yang keempat, dalam segi kuantitatif. Kuantitatif ini bagaimana cara untuk memecahkan suatu masalah dalam industri. Yang kelima yaitu dalam bentuk suatu sistem. Dalam suatu sistem ini saling berkaitan dengan hal-hal yang sebelumnya. Yang keenam, delegansi. Sekian. Itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kesalahan janggalnya saya minta ampun dan minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.